Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal yang diberikan oleh guru saya, yaitu seperti ini. Raja Hero 2 meminta bantuan pada ilmuwan Archimedes untuk mengecek keaslian mahkotanya, apakah betul terbuat dari emas murni atau tidak. Data-data yang diperoleh Archimedes sebagai berikut. Mahkota tersebut memiliki massa 3 kg. Ketika ditimbang di dalam air menggunakan neraca pegas, beratnya menjadi 28,4 Newton. Bila massa jenis air sebanyak 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, massa jenis emas murni sebanyak 19.300 kg per meter kubik. Apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni? Buktikan dengan perhitungan ilmiah. Maka di sini kita akan tulis soal yang sudah diketahuinya seperti ini. Massa seperti massa pada benda. Massa benda adalah 3 kg. Habis itu ada ketahuinya adalah berat pegas, berat neraca pegas, berarti ke dalam air, berarti W air adalah 28,4 Newton. Diketahui juga zat cair, massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair adalah 1 gram per cm kubik. Nah, ini diubah dulu menjadi kilogram dulu. Kilogram ke gram, dari gram ke kilogram adalah menjadi 1000 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya adalah gravitasi yang diketahui 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah massa jenis emas. Massa jenis emas 19.300 kg per meter kubik. Oke. Ketahuinya kita langsung jawab saja. Pertama-tama kita harus mencari W ketika di udara. Ini kan sudah diketahui W di dalam air, maka kita akan mencari rumus W di dalam ketika di udara. W ketika di udara berarti W udara adalah massa benda dikali gram, dikali gravitasi, gram Bayu. Gramnya kita massa benda 10 30. Jangan lupa untuk menulis satuannya Newton. Oke, ketika sudah diketahui, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus gaya Archimedes, FA. FA bisa ditulis sebagai W dikurangi berat ketika di udara dikurangi sama berat yang di dalam air, menjadi 30 dikurangi 28,4 berapa?
1,6 Newton. Oke, segini. Langsung saja kita cari. Ketika sudah diketahui gaya Archimedesnya, maka kita langsung menggunakan rumus ini. Rho zat cair dikali gravitasi dikali volume benda FBT. F nya kita sudah diketahui 1,6 sama dengan tadi berapa volume zat cairnya adalah 1000, maka kita akan terus ini 1000 dikali gravitasi 10, volume bendanya atau FBT nya bisa ditulis seperti ini karena ditanya. Langsung saja kita bisa tulis FBT sama dengan 0,00016 Newton, atau kalian bisa Newton meter kubik. Atau kalian bisa tulis 1,6 kali 10 min 4 meter kubik. Jangan lupa meter kubik ya, satuannya sangat penting dalam dunia fisika. Jika volume benda sudah diketahui, langsung saja kita ke rumus massa jenis bendanya. Massa jenis benda rumusnya adalah massa dikurangi volume bendanya. Masanya kita diketahui adalah 3 kg massa benda per 1,6 kali 10 min 4. Nah, di sini kalian bisa menaikkan 10 min 4 ini ke atas. Jadinya 3 kali 10 4. Jadi plus per 1,6. Oke, langsung soal yang kedua adalah soal mengenai berat benda. Di sini tulislah soalnya adalah hitunglah titik berat benda. Oke. Langkah pertama, kita harus menentukan mana bangun pertama dan mana bangun kedua. Misalkan ini bangun pertama dan ini adalah yang kedua. Langkah pertama, kita harus mengetahui berat benda itu dulu lah gampangannya. Benda pertama, benda 1 adalah X itu yang lurus ke kanan, dari kiri ke kanan X, maka X pertama sebanyak nah dari 1 ke 5 itu berarti total adalah 4. 1 ke 5, so ini awalnya 0 ke 3 adalah 3, 1, 5. Berarti ini adalah X yang 4 dibagi setengah, dikali setengah. Itulah dikali setengah karena ini adalah mencari titik berat benda. Titik berat benda kan di tengah, otomatis dibagi setengah. Maka 4 dikali setengah adalah 2 coba. Langsung Y1. Y-nya yang lurus ke atas gini, ada lagi. Berarti 0 sampai 3. Berarti 3 dikali setengah berapa nih? 1/1,5. A itu bisa dibilang area luas dari ini persegi panjang ini. Berarti area
atau luas persegi panjang kali lebar. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Ini astagfirullah, salah. Ini harusnya 5. Itu jawabannya adalah 2,5. Salah ya, salah, samakan saya. Berarti adalah 5 dikali 3. 5 dikali 3 adalah 15. Benda kedua. Benda dua dari X2 berarti sama nih. Benda kedua kan ini, berarti X nya adalah dari 0 sampai 6 lah. 6 dikali setengah. 6 kali setengah berapa? 3. Y2. Oke, Y2. Itu berarti yang atas ini ya. Oh iya, lupa menambahkan X. Lagi ke sini X. X kan dari sini, dari titik ini ke sini. Ginilah. Nah, sementara titik benda itu harus sampai pojok sini. Maka bagaimana cara ke pojok sini? Yaitu ditambah dengan 1. Berarti tadi 2,5 ditambah 1 jawabannya 3,5. Nah, sekedar mengingatkan. Langsung saja. Jadi tadi kan Y nya kan dari atas, dari sini ke sini, berarti 9. Ya, uniknya di sini adalah untuk hanya untuk segitiga itu dibaginya sepertiga. Karena apa? Karena saya nggak tahu. Karena rumusnya begitulah. Ketiga berarti adalah 3. Nah, 3 kan dari sampai sini. 3 kan baru sampai titik sini. Nah, supaya sampai bawah itu harus diapain? Harus ditambah 3. Jadi 3 ditambah 3 jawabannya adalah 6. Jangan lupakan itu. Area segitiga atau luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Berarti alasnya 6 kali 6 per 2. Berapa jawabannya? 18. Supaya kalian memudahkan, alangkah baiknya kalian untuk membandingkan kedua luas ini. Kedua luas A1 dan A2 harus dibandingkan agar mempermudah perhitungan. A1 dibanding A2, 15 banding 18 berapa? 5 banding 6. Good. Langsung saja kita mencari titik dengan rumusnya adalah XO. Rumusnya adalah X1 dikali A1 ditambah X2 kali A2 per A1 tambah A2. X1 nya berapa? X1 nya berapa? Ini 3,5 li. 3,5 dikali 5. Satunya adalah tadi udah disederhanain, 5 ditambah X2 ini X2 nya ini 3 dikali A2 nya ini dia 6. A2 6 per A1 tambah A2 berarti 5 tambah 6. 5 tambah 6 17
17,5 ditambah 18 per 11 berapa jawabannya? 3,22. Nah, pakai koma nggak apa-apa. Langsung kita ke mencari Y0. Y0 rumusnya sama seperti ini. Jadi Y1 kali A1 ditambah Y2 dikali A2 sama ini. A1 tambah A2. Y1 nya adalah 1,5 dikali A1 nya adalah 5. Y2 6 tadi 6 dikali A2 nya 6 tetap 6 kali 6 ya udah 11 sama berapa ini? 7,5 ditambah 36 per 11 3,96 matu. Berarti titiknya adalah 3,22, 3,96. Tada, sekian.